Halo, assalamualaikum. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Gimana nih kabar kalian semua, para bunda-bunda? Semoga pada baik, sehat, dan lancar selalu ya rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini yuk temenin aku budgeting lagi. Nah, kali ini tuh aku mau cash stuffing ya teman-teman. Untuk di bulan Oktober week keempat. Ini terhitung dari tanggal 20 sampai tanggal 25 ya. Jadi aku membuatnya jadi 5 minggu. Nah, budget kali ini tuh ada 550.000 untuk tagihan atau kewajiban 145.000, saving 115.000, dan juga untuk livingnya ada 290.000. Nah, untuk saving ini seberapapun income aku berusaha untuk menyisihkan ya. Dan kali ini tuh kebagian 115.000 aja. Dan ini dia trackernya ya. Maksud aku plannernya ya teman-teman, simple banget dan mudah dipahamin buat teman-teman yang mungkin masih belajar ya untuk budgetingnya. Oke, kali ini kita ambil dulu untuk dompet mingguannya. Ini tuh masih jadi favorit aku karena enjoy banget ya makainya dan enak gitu dimasukin ke tas kecil itu muat ya. Untuk di dompet mingguan ini ada 7 kategori ya teman-teman. Ini untuk di kategori living. Yang pertama itu ada groceries atau belanja bulanan. Nah, kali ini tuh budgetnya 30.000 karena sebelum budgeting aku tuh udah cek and recheck kebutuhan mana yang perlu aku beli gitu ya teman-teman. Lanjut untuk belanja mingguan, ini tuh untuk beli sayur dan lauk pauk ya. Karena ini untuk 6 harian, jadi aku budgetkannya itu 135.000 ya. Insya Allah masih cukup. Karena aku tuh food prep gitu, dan kalau dibudgetkan per hari itu kurang lebih 20 ribuan gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ini untuk bensin motor aku. Di sini tuh budgetnya belum terpakai, tapi kali ini aku mau tambahin aja ya budgetnya ya. Di sini aku masih menyisakan sebanyak 17.000 dan minggu ini dapat 5.000. Kemungkinan setelah ini bakalan langsung aku pakai karena emang bensin aku tuh udah habis ya, udah waktunya diisi juga ya teman-teman. Lanjut lagi untuk jajan anak. Ini tuh kalau udah punya anak udah pasti nggak bisa ke skip ya. Minggu ini dapat 30.000. Jadi kalau per hari itu aku budgetkannya maksimal 5.000 ya teman-teman. Aku emang sengaja nggak banyakin jajan karena aku lebih mementingkan makan di rumah gitu ya teman-teman. Lanjut untuk dana tak terduga ya atau dana lainnya. Di sini aku kasih 20.000. Ini biasanya kepake kalau ada budget yang kurang gitu ya. Lanjut untuk kebutuhan anak, ini termasuk susu, skincare, vitamin, dan kebutuhan lainnya. Minggu ini dapat 50.000. Biasanya per minggu itu 50.000 ya teman-teman. Terus untuk jajan istri, ini aku kasih 20.000 iya di minggu ini. Biasanya aku pakai jajan gitu ya teman-teman. Dan udah selesai ya untuk di kategori living. Ini dia kebutuhan aku selama 1 minggu, yang biasanya aku taruh di dompet kecil kayak gini supaya mudah dibawa kemana-mana ya teman-teman. Oke, kita singkirin dulu dompetnya. Lanjut kita ke tagihan atau kewajiban atau kebutuhan yang biasanya bayarnya itu nggak tiap minggu ya. Ada yang 2 minggu atau 3 minggu atau bahkan 1 bulan. Aku taruhnya di binder terpisah kayak gini supaya dompet aku nggak ketebelan ya teman-teman. Yang pertama ini ada kuota, ini khusus untuk kuota aku aja ya. Dan di minggu ini aku menyisakan ada 3.000. Lalu aku mau tambahin budgetnya 20.000. So totalnya sudah ada 23.000. Dan ini tuh aku kepakainya 2 minggu sekali gitu ya teman-teman. Lanjut lagi ini ada beras, karena aku beras tuh nggak tiap minggu ya teman-teman, kadang 2 mingguan sekali gitu aku beli. Dan ini aku belum beli karena emang berasnya tuh masih ya, tapi tetap aku up untuk saldonya. Minggu ini aku tambahin 30.000. So total semuanya itu udah ada 50, 60, 70, 80, 95.000 ya teman-teman. Jadi nanti kalau udah mau habis baru aku belikan. Lanjut untuk gas di sini aku mau kasih tuh 5.000 karena di sini saldonya udah ada 15.000. Jadi semuanya udah ada 20.000. Dengan kita kayak mencicil seperti ini, ketika beras habis, gas habis, kita tuh nggak perlu pusing lagi karena emang budgetnya udah kita siapkan ya teman-teman. Biar nggak berat makanya tiap minggu aku cicil kayak gini.
Nah, ini untuk listrik dan BPJS ini minggu ini aku kasih 80.000. Ini budget tagihan yang menurut aku paling banyak ya daripada yang lain. Karena di sini tagihannya itu untuk 3 rumah, BPJS-nya juga untuk 2 orang. Jadi totalnya ini sudah ada 210.000 ya teman-teman. Ini untuk pembayaran di bulan November. Biasanya aku tuh minggu kedua ya bayarnya atau minggu ketiga. Pokoknya sebelum tanggal 20-an gitu ya teman-teman. Lanjut yang terakhir ini ada iuran. Minggu ini aku kasih 10.000. So totalnya sudah ada 15.000 ya teman-teman. Pokoknya ini untuk pembayaran di bulan depan ya, bulan November. Oke, selesai untuk ditagihan dan kewajiban. Pokoknya udah tenang ya kalau tagihan-tagihan ini kita utamakan gitu, udah kita sisihkan duluan gitu ya teman-teman. Lanjut ini untuk saving. Nah, khusus untuk saving aku pilihnya itu uangnya yang lurus-lurus atau masih baru-baru gitu ya, karena aku tuh senang kalau nabung duitnya masih bagus-bagus gitu ya. Ya sebenarnya nggak juga sih, mana yang ada aja, tapi biasanya aku pilah gitu teman-teman. Dan buat yang nanya dapat uang receh dari mana Bun, aku tuh dapat dari suami ya, karena pendapatan suami itu harian tidak tetap, jadi uangnya itu kebanyakan receh, makanya aku sering dapat recehan teman-teman. Nggak perlu nuker-nuker ke bank kalau aku itu, kalau nggak cukup baru aku tuker ke sinking fund aku, kayak gitu aja deh. Dan ini aku isi amplop dulu. Alhamdulillah udah sampai nomor 38. Kali ini tuh aku isinya cuman 1 amplop. Aku tuh santai banget sih ngisi ini, nggak ada target ya. Pokoknya dibuat enjoy aja untuk ngisinya. Dan udah selesai ya untuk di amplop, aku cuman isi 1. Lanjut aku juga mau ini apa, warnain di trackernya. Ini lumayan banget ya, udah berwarna-warni tuh, tapi belum ada setengahnya guys. Oke, kali ini aku mau isi warna pink. Ini biar lebih cerah aja ya, biar aku semangat buat ngisinya. Buat yang mau cobain tapi kebanyakan nih, kalau 100 amplop boleh banget coba aja 30 amplop dulu atau 50 amplop dulu. Buat target yang sekiranya kita itu nggak kesusahan untuk mencapainya. Lanjut ini tabungan lebaran ya teman-teman. Masya Allah, ini separuhnya aja belum. Dan kali ini aku isinya 2 ya, 20.000 maksudnya, dan aku udah tandain. Ini aku langsung masukin aja ke sini. Dan kalau ngelihat di trackernya itu harusnya sih sudah ada 600.000 ya teman-teman. Ini aku buat 2 ziplock karena ziplock satunya itu udah kebanyakan kan, karena uangnya receh-receh gitu, ada 5.000, 10.000. Sengaja supaya nanti kalau mau bagi-bagi THR buat ponakan itu udah receh teman-teman, nggak perlu ke bank lagi nuker. Ada yang sama nggak nih kayak aku ngumpulin buat THR anak-anak juga? Oke, lanjut ini untuk kesehatan. Minggu ini dapat 5.000 aja ya teman-teman. Totalnya udah ada 30.000. Ini buat obat ringan aja sih ya kalau dibutuhkan. Lanjut lagi, ini ada dana sosial sama ya, aku isinya 5.000 aja. Yang penting budgetnya itu update gitu ya. Dan udah terkumpul 40.000 iya teman-teman. Biasanya aku pakai kalau ada jenguk orang sakit ataupun ada yang meninggal, aku pakainya ini ya. Karena biasanya ditarikin iuran gitu ya kalau untuk di RT aku. Lanjut ini untuk pajak motor ya, pajak motor aku isinya 5.000 dan aku tandain dulu di trackernya. Dan ini udah lumayan ya, udah ada 50.000 walaupun aku ngisinya cuma 5.000 ataupun 10.000, tapi lumayan banget kalau aku kumpulin sampai waktunya itu bulan Juli ya di tahun depan, masih lumayan lama. Karena biar nggak kerasa berat, makanya aku isi dari bulan Agustus ya tahun ini. Dan selesai ya untuk di sinking fund, segitu aja sih untuk sinking fund aku tuh dikit ya ngisinya. Lanjut ini ke binder saving. Nah, ini tuh menurut aku yang lebih penting sih ya teman-teman, kayak pendidikan. Nah, ini untuk pendidikan anak aku masuk TK dan juga SD. Jadi aku masih memikirkan di 2 jenjang itu dulu. Belum yang SMP ya teman-teman, tapi kalau yang kuliah aku pakai LM aja kalau pas ada budget lebih gitu ya. Dan untuk pendidikan aku isinya 40.000. Jadi totalnya ini udah ada 80.000 ya. Pembayarannya itu setiap tanggal 15 ya, auto debit via m-banking gitu ya. Lanjut ini aku mau pakai aku mau isi ke tabungan anak. Ini aku isi 10.000 aja. Aku pakai kalau dia membutuhkan aja ya teman-teman.
Terus aku juga mau isi dana darurat, ini aku isinya 10.000 aja ya teman-teman. Terus aku juga mau isi dana pensiun, ini terakhir ada 5 ribuan sebiji selembar, dan yang kemarin itu udah aku storyin ya, udah ada 100.000. Kali ini aku mau kumpulin lagi. Nanti kalau udah 100.000 baru aku storin ke rekeningnya. Ini udah ada 10.000 ya teman-teman. Dan udah selesai ya untuk di binder saving. Aku nggak isi saving pouch karena udah ya kemarin waktu evaluasi langsung aku masukin. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat dan menghibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.